seandainya dengan adanya kelangkaan solar ini kemudian kami misalnya sempat mogok, nah maka mungkin bisa terkendala angkutan logistik masyarakat Bero. Karena apa? Karena kami membawai 136 truk yang beroperasi di Pelabuhan Bero. Secara kewenangan, apakah ini kewenangan pemerintah kabupaten atau gimana? Wajib dong, karena bupati, wakil bupati adalah pengambil kebijakan. Pak, ini kami lihat Bapak kan datang ke rumah jabatan Ketua DPR nih, yang berjargon rumah kita bersama ini. Tujuan Bapak datang ke sini sebagai koperasi apa? Koperasi Jasa Angkutan Pelabuhan Bero mempunyai permasalahan yaitu dengan adanya kelangkaan solar. Padahal kami ini adalah ujung tombak untuk angkutan logistik masyarakat Bero dari depo Pelabuhan Bero, depo kontainer sampai ke gudang-gudang pemilik barang. Nah, seandainya dengan adanya kelangkaan solar ini kemudian kami misalnya sempat mogok, nah maka mungkin bisa terkendala angkutan logistik masyarakat Bero. Maka kami menghadap Bapak Haji Madri Pani SE untuk ada solusi yang terutama menurut pengamatan kami kelangkaan solar ini penyebabnya adalah adanya banyaknya pengetap. Nah, ini makanya mungkin dari dinas-dinas terkait yaitu mungkin Bapak Kepolisian untuk menertibkan supaya pengetap ini ditindak dengan tegas. Karena apa? Karena kami membawai 136 truk yang beroperasi di Pelabuhan Bero yang mengangkut bahan-bahan logistik mulai dari beras, mulai dari mie dan sebagainya, yang semuanya itu tentunya untuk seluruh kebutuhan masyarakat Bero. Kondisi kelangkaan ini sudah berapa lama Pak dialami oleh angkutan logistik di Bero ini? Kami rasakan sekitar 6 bulan yang lalu sudah dimulai adanya kelangkaan solar, sehingga kami selaku pelaku inti angkutan logistik orang Bero akhirnya kami tidak kebagian di SPBU. Akhirnya kami beli eceran, bahkan sampai akhir-akhir ini kami beli per jerigen 180.000. Padahal kalau kita beli harga subsidi cuma 5.150. Signifikan sekali ya, hampir 2 kali lipat ya? Ya, itu hampir 2 kali lipat atau hampir 100%. Makanya ya dengan kondisi seperti itu ya sangat merugikan bagi kami selaku pelaku usaha angkutan truk, Pak. Bapak datang ke Ketua DPR ini harapannya apa? Harapan kami dengan adanya pertemuan ini kedepannya supaya ada solusi, kami akan mengajukan secara formal ke Bapak Ketua Dewan untuk kedepannya supaya diadakan hearing atau dengar pendapat antara pihak-pihak terkait, mungkin pelaku usaha, mungkin pihak-pihak SPBU, kemudian Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Dinas Koperindak, supaya ada solusi dengan permasalahan ini. Sudah berupaya datang ke Bupati nggak Pak kalian? Sementara ini belum, Pak. Kenapa? Ya, mungkin belum ada channel yang bisa connect ke beliau. Oh begitu. Nah, selama ini Pak, tadi kan Bapak bilang kondisi susahnya kalian ini mendapatkan solar ini sekitar 6 bulan ya? Iya. Kok bisa Bapak kalian ini kalah dengan pengetap tuh, gimana ceritanya di lapangan gimana? Mungkin untuk sementara, untuk kemarin kami masih ada solusi dengan membeli Dexlet, Pak. Daripada kami membeli solar dari pengetap,
eceran yang harganya mahal, kemudian ukurannya tidak pas, kemudian kadangkala kualitasnya juga kurang bagus, maka kami beli Dexlite dengan masih harga 9.700. Nah, terakhir ini harga Dexlite sampai 13.000 lebih, makanya kami waduh udah nggak bisa apa-apa lagi, Pak. Nggak, maksud saya pada saat kemarin itu kok bisa kalah sama pengetap saat harus ngambil solar ini? Wah, ini yang jadi permasalahan, Pak. Kalau Bapak mungkin melihat kondisi pengantrian terutama untuk sekarang yang agak panas ini di Rinding Baru, Pak. Di situ di situ mungkin bisa dibilang ada backing lah, kemudian pokoknya kadang-kala pengetap itu bisa sampai 2 kali dalam satu putaran itu, sementara kami dilewati terus. Ya. Dalam laporan seluruh anggota Bapak yang harus 136 kan kita di kota ini kan ada 7 SPBU nih, Pak. Iya. Apakah semua terjadi sama? Ya. Kalau yang orang masih bisa mengantri nih, Pak ya. Ini cuma SPBU Rinding Baru sama Bujangga. Sementara untuk yang lain ini kelihatannya sudah dikuasai sama mereka, Pak. Sama pengetap maksudnya? Iya. Jadi kan ini malam ada rombongan dari koperasi angkutan di pelabuhan mengadukan soal kesulitan mereka mendapatkan solar untuk mereka beraktivitas ngangkut bahan kebutuhan masyarakat Berau ke para agen. Nah, Ketua DPR yang mendengar aduan ini gimana tanggapannya? Malam ini mereka memberikan keluhan. Bagaimana susahnya untuk mendapatkan solar karena mereka pelaku usaha yang membantu pemerintah untuk distribusi logistik yang ada di Kabupaten Berau. Kalau tidak salah tadi itu ada 136 truk kurang lebih seperti itu. Nah, maksud mereka bagaimana ke depan untuk memperoleh BBM ini, solar ini yang bersubsidi agar bisa mudah. Jadi sempat tadi dia mau mengajukan hearing, saya bilang silakan saja. Kami di lembaga DPR tentunya selalu siap dengan apa yang diinginkan masyarakat, aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat untuk mengadakan hearing supaya ini lebih beretika, lebih resmi supaya menjadi tindak lanjut dari pemerintah daerah. Ya, saya kan sebagai Ketua DPR tentunya berharap ada perhatian khusus karena kalau berdasarkan keterangan dari Ketua Koperasi tadi, jika 2 hari saja tidak berjalan apa yang sesuai dengan harapan koperasinya, maka penyaluran logistik itu akan terganggu. Itu yakin, apalagi dalam persiapan bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Kalau kita bicara dari sisi data, kota kita yang hanya 900 kiloliter tadi untuk solarnya, dan dengan kedatangan koperasi malam ini mengadukan kesulitan mereka dapatkan solar, berarti apakah bisa dibilang kota solar kita ini kurang? Dan faktanya memang lebih banyak di Bulungan. Ya, kalau faktanya di lapangan susah ditemukan juga, ya berarti kan kurang. Nah, makanya tadi kan langkah kita ke Jubber itu bagaimana memastikan kesiapan dari Jubber, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini kan ekonomi masyarakat sudah mulai menggeliat. Nah, kalau minyak bersubsidinya tidak ada, bagaimana terjadinya kesenjangan terhadap ekonomi masyarakat. Saya tadi turun ke lapangan, ya memastikan bagaimana kinerja dari Jubir tersebut, perpanjangan dari Pertamina untuk membantu Kabupaten Berau. Sebenarnya dengan adanya Jubir di Berau ini harusnya mudah. Dia mengatakan setiap hari ada 10 KL di setiap SPBU. Padahal kalau saya hitung-hitung dari keseluruhan Kabupaten Berau, SPBU ini kurang lebih 14 di seluruh kecamatan dari 13 kecamatan.
di Kabupaten Berau. Tapi tercatat di sini saya diberi data hanya 6 rencana, dan di Kabupaten Bulungan ini hanya 3. Bayangkan antara Januari sudah perbedaannya 480. Di Maret terhitung per tanggal 31 Maret itu perbedaannya 468 KL. Perbedaannya, sedangkan Berau itu hanya mendapat 1080 KL, Bolongan ini 1568. Dengan kuotanya diduga kurang, Berau, ditambah lagi diperparah dengan kondisi pengetap yang dikatakan pihak koperasi yang semakin merajalela, maka semakin menderitalah. Memang wajar ya, semakin menderita. Kemudian masyarakat umum atau pelaku usaha, termasuk kawan-kawan di koperasi yang garda terdepan menyalurkan kebutuhan logistik masyarakat, semakin sulit mendapatkan solar gitu. Tanggapan Ketua DPR untuk ngatasin persoalan ini seperti apa? Ya harus ada ketegasan dari pemerintah, yaitu ya mohon maaf, jangan sampai saya dianggap menyerang, mengintervensi, tapi ini tugas dan tanggung jawab saya sebagai perwakilan masyarakat. Ya tentunya saya berpikir untuk masyarakat. Harusnya ini ada semacam tindak lanjut dari pemerintah. Apakah melakukan rapat antara Forkopimda bersama koperasi-koperasi yang lain atau pelaku-pelaku usaha yang lain yang membutuhkan BBM bersubsidi. Artinya kan BBM bersubsidi ini kan dengan koperasi ini kan dia harus mendapat pelayanan, karena pelayanan terhadap masyarakat. Ya kalau terhadap perusahaan saya tidak berani berbicara, karena namanya SPBU, seluruh kendaraan yang masuk itu pasti dilayani. Namun keharapan mereka-mereka yang datang ke sini ada ketegasan dari pemerintah daerah untuk menekan atau mengevaluasi penyaluran BBM ini agar lebih terarah dan memang untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya baik itu dari segi penegak hukum ataupun dari bagian ekonomi ataupun yang lainnya sesuai dengan tupoksinya. Ya marilah kita tindak lanjuti agar masyarakat ini bisa mendapat perhatian dan perlakuan yang lebih bijaksana. Yang jelas memang ini kondisi sudah khawatirkan ya, karena memang antrian sudah 6 bulan mengular gitu, dan kondisi ini tidak bisa teratasi. Secara kewenangan, apakah ini kewenangan pemerintah kabupaten atau gimana? Wajib dong, karena pemerintah ya bupati, wakil bupati adalah pengambil kebijakan di suatu daerahnya. Jadi kalaupun ada permasalahan begini, ya silakan harus direspon dengan baik. Jangan ini menjadi masalah, seharusnya ini menjadi motivasi kita untuk melayani masyarakat lebih baik ke depannya. Karena kalau tidak ada gebrakan, kemana masyarakat mau mengadu? Nah kebijakan pusat tentu adalah kebijakan pemerintah daerah. Paling minimal ya artinya begini, kalau Jubur itu memberikan 10 KL setiap hari, kan itu bisa kita pastikan, kita jaga, kita backup, kita kawal. Apakah dalam 10 tahun itu bisa dalam berapa jam kemudian habis? Kan itu bisa kita lihat. Mana sih yang bekerja secara profesional, SPB yang ada, ya tentunya itu harus diapresiasi. Nah ya saya tidak menduga terlalu jauh ya. Kalau ada pengawasan terhadap penyaluran, pasti penyalurannya akan lebih baik ke depannya.